Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Pada hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana dalam modul 3.1 ini kami mendapatkan tugas melakukan wawancara kepada 2-3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan kami. Dan hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yakni Bapak Muhammad Ghazali SAG MPD, yang telah bersedia meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara terkait pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Ya, Bapak, di sini saya membutuhkan pengalaman terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Dan akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Satu dari pengamatan, yang kedua dari laporan. Bisa pengamatan saya sendiri, bisa pengamatan guru senior atau teman sejawat, bisa pengamatan dari orang tua. Yang dari sisi laporan, biasanya kalau ada kasus moral itu kan langsung viral, dan tentunya ada beberapa yang melapor ataupun tidak sempat viral, itu pun kadang ada teman atau organ lain, masyarakat, wali murid, bahkan murid itu juga akan melapor. Baik Bapak, berarti terkait Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Bapak menganalisanya dengan pengamatan dan laporan, begitu ya Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 2, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kami mengambil yang berdampak lebih banyak, berdampak positif lebih banyak, kebermanfaatannya yang lebih banyak. Walaupun sama-sama baik, tentu ada nilai, ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kita tentunya akan mengambil yang mana yang lebih berdampak kebaikan, berdampak lebih baik misalnya. Untuk yang ketiga nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau terkait dengan kasus nilai kebajikan, pertama, walaupun yang sudah pengamat untuk laporan, tentunya langkah yang pertama adalah klarifikasi. Setelah klarifikasi, kita akan pertemukan pihak-pihak yang terkait, yang setelah dipertemukan kita cari solusi yang terbaik. Baik Bapak, berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus
itu yang pertama itu bahwa melakukan klarifikasi terlebih dahulu permasalahannya, terus mempertemukan pihak-pihak yang terkait yang terlibat dalam kasus tersebut, Bapak. Terus kita mencari solusi yang terbaik seperti itu, Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Kalau efektif ya penyadaran dari berbagai pihak yang terlibat. Penyadaran itu berarti ada upaya untuk menyadarkan dari pihak kami. Yang kedua, ada kesadaran dari pihak yang dianggap bermasalah yang terlibat dalam kasus nilai itu. Terima kasih, Pak. Yang pertanyaan yang kelima nih, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Tantangan atau tantangan? Tantangan, Bapak. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika. Kalau tantangan yang jelas, tidak semua keputusan kita diterima oleh pihak yang bersangkutan. Jadi tantangan yang dihadapi Bapak selama menghadapi kasus bidang etika sama Bapak menjabat ini, tidak semua keputusan ini yang Bapak ambil ini bisa diterima oleh berbagai pihak seperti itu. Ya, dan kedua kadang kita sulit atau kesulitan untuk mendamaikan dari kedua belah pihak, mendamaikan kepentingan dari kedua belah pihak. Pertanyaan nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pertama ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau persoalannya itu harus segera diputuskan, tentunya akan segera diputuskan saat itu juga. Yang kedua, kalau memang masih bisa ditunda, tentu akan kita jadwal kapan penyelesaian itu dilakukan. Karena kadang kan pas kejadian kita tidak di tempat, kita ada tugas di luar kota dan sebagainya, tentunya kan menunggu jadwal yang seharusnya. Berarti dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bapak dalam menyelesaikannya itu tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, begitu Bapak nih. Ketika memang membutuhkan penyelesaian yang lebih cepat, berarti harus segera diselesaikan pada waktu itu juga, begitu ya Pak nih. Terus ketika memang bisa penyelesaian masalahnya ini bisa ditunda, berarti harus dibuatkan jadwal atau tata cara yang memang diperlukan seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan nomor 7 ya Bapak nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Rekan sejawat. Terkait faktor-faktornya Bapak yang mempermudah ini. Kalau faktor-faktor yang mempermudah tentunya ya sarana dan prasarana, misalkan ada tempat tersendiri ya, tempat konsultasi tersendiri, tempat bimbingan tersendiri, termasuk sarana dan prasarana yang memadai. Di sana yang melakukan sejawat. Juga sikap yang sedang diselesaikan, sikap dari berbagai pihak yang sedang diselesaikan.
Kalau sikapnya itu arogan, kurang bisa menerima, tentunya tidak bisa membantu dengan segera untuk diselesaikan kasus tersebut. Tapi ini tergantung sikap dari Sikap dari pihak yang terlibat. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan atau yang telah saya tanyakan atau yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tidak ada kasus dilema etika yang tidak bisa terselesaikan atau yang tidak ada solusinya. Di samping pembelajaran yang tidak ada kasus dilema etika yang tidak bisa diselesaikan, apakah terdapat ini pembelajaran lagi Pak dalam menghadapi penyelesaian kasus dilema etika ini? Itu menambah pengalaman. Apakah ada tambahan lagi Bapak dalam pembelajaran yang bisa dipetik terkait pengalaman pengambilan keputusan? Lebih berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan. Baik, begitulah kegiatan wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Muhammad Misali SAD. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya bersama Bapak Kepala UPTSDN 302 Gresik, tepatnya di Desa Ngembo, Kecamatan Ujung Pangka. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat saja. Bu Guru bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Pak G. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancarai Bapak. Ya. Dan di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Haji Abdul Manan SPDSD selaku Kepala UPTSDN 302 Gresik terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke Pak G. Untuk pertanyaan yang pertama Pak G, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Makasih. Kalau dilema etika itu namanya kasusnya itu ada dua ya, ada yang sama itu sama-sama benarnya. Tapi kalau yang satunya tadi yang bujukan moral itu satunya ada yang benar, ada satu salah. Ya. Tapi untuk mengambil keputusannya itu ya dilihat masalahnya. Soalnya kadang-kadang kita juga menggunakan ya, etika kasih sayang atau apa itu membantu orang lain. Ya. Contohnya saja seperti kalau kita ini ya, melihat ujian, ya. Ujian ini kadang-kadang kan kalau kita biarkan ada anak menyontek itu berarti kan aturannya salah ya. Tapi kita juga kasihan kalau anak itu tidak menyontek, hasilnya jelek, nanti anak itu tidak naik atau nantinya anak itu akan putus sekolah. Yaitu nanti itu termasuk yang apa itu yang pertama tadi Bu. Yang kedua kebujukan moral itu memangnya satunya benar, satunya salah ya. Misalnya itu kalau keputusan daripada panitia suatu kegiatan, terus satunya itu mengadakan apa itu biaya, terus biayanya itu ya kuotasinya bodong, itu kan menurut aturannya tidak boleh ya. Tapi kalau satunya itu kalau dibuatkan itu nanti suka dengan kepala sekolah itu, seperti satunya betul saja itu identifikasi dari keduanya tadi. Berarti ada identifikasi terkait dilema etika dan bujukan moral ya, seperti itu Pak. Etika dan bujukan moral itu. Ini beda, satunya kan sama benar-benarnya tapi memiliki contoh lain. Yang ini kan sudah pasti ada yang betul, ada yang salah itu menurut aturan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu.
Ya, terima kasih Pak G. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di sekolah itu namanya agak repot ya, karena ada dua masalah yang sama-sama mengandung kebajikan ya. Kalau saya untuk mempertimbangkan itu ya kita dilihat dulu masalahnya juga. Yang paling banyak untuk memberikan masyarakat kepada lembaga sekolah itu yang kita pilih, yang paling banyak itu, meskipun kita menyampingkan daripada seperti teman atau yang lainnya itu. Kalau saya seperti itu ya. Di sekolah saya ambil seperti itu ya. Kadang-kadang juga merugikan orang lain ya. Tapi karena ini milih salah satu ya, kita ambil yang terbaik dan untuk kepentingan kita bersama. Itu yang saya lakukan di lembaga saya seperti itu. Berarti Bapak ketika mengambil keputusannya itu lebih mementingkan untuk kepentingan umum. Sama ya, daripada bersama pribadi. Karena juga sama-sama baiknya soalnya. Tapi yang utama ini yang untuk orang banyak ini yang saya dahulukan. Oh iya Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya itu ya sebenarnya ya sama Bu ya. Ya kita harus ya mengidentifikasi dulu apa itu masalahnya dulu ya. Dan masalah itu ya kita identifikasi seluruhnya, bukan secara parsial. Kalau parsial kan setengah-setengah ya. Kalau ini prosedurnya ya kita lihat dulu ya, apakah benar itu kejadiannya atau tidak. Kadang-kadang itu masalah itu muncul tapi tidak benar di belakangnya itu yang saya ambil seperti itu. Prosedurnya kita harus lihat keseluruhannya dan minta informasi dari orang-orang yang tahu masalahnya itu yang saya lakukan itu di lembaga 302 Resi itu, Kominfo itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Kalau saya lakukan sebenarnya ya sama Bu ya. Kita tuh mengambil itu dari informasi, banyak informasi ya saya kumpulkan, baru itu kita simpulkan ya. Dari beberapa pihak itu ya, kadang-kadang itu dari masyarakat atau dari guru sendiri itu kan kadang-kadang muncul itu ya. Itu saya ambil, saya kumpulkan, baru itu kita putuskan secara bersama-sama. Kalau tidak bisa sendiri itu ya kita bisa bersama-sama dengan guru-guru yang lain atau orang-orang yang berkompetensi seperti itu ya. Itu yang di sana seperti itu. Baik Bapak, menarik sekali ya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ada tantangannya dilema etika itu ya namanya itu masalah Bu. Masalah itu kadang-kadang itu kita memutuskan itu di belakangnya juga mengandung rasa iri orang atau orang itu menjadi sakit ya. Tapi kita ya berusaha bagaimana caranya orang yang kita putuskan itu tidak sakit, itu saja sebenarnya ya. Itu cara kita untuk meredam daripada kejadian yang ada di lembaga seperti itu. Kadang-kadang keputusan itu kita ambilkan, kadang-kadang kalau terlalu tergesa-gesa itu kurang valid. Makanya kan tadi sejak awal itu saya buatkan saya ambil keputusan itu mengambil informasi yang sebanyak-banyaknya, baru kita putuskan, daripada cepat tapi salah, nanti itu dampaknya kan lain gitu. Betul Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau saya itu dilihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya itu ringan ya langsung saja kita selesaikan di tempat itu. Kalau istilahnya tidak terlalu berat. Tapi kalau berat ya kita harus membuat jadwal ya. Kita harus berkonsultasi dengan teman-teman atau kita itu
yaitu mendatangkan orang yang berkompeten ya, seperti masalah-masalah yang berat itu. Kadang-kadang masalah kan ada yang ringan langsung selesaikan, tapi kalau berat ya kita harus pertimbangkan. Kadang-kadang saya sendiri kan kurang mampu, akhirnya tanya yang lebih senior atau yang orang yang berkompeten seperti masalah-masalah yang ditanyakan seperti itu ya, kalau saya seperti itu. Baik Bapak, berarti terkait sebuah tata kelola atau jadwal itu melihat dulu jenis masalahnya begitu Bapak Ya, jenis masalahnya ringan dulu, apa berat seperti itu nih. Ya, kalau ringan ya langsung, kalau berat itu ya kadang-kadang menunggu atau kita buatkan jadwal lagi atau ingin bertemu. Dan saya juga mendatangkan orang yang kompeten di masyarakat atau tokoh agama seperti itu kalau adanya berat gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau di lembaga kami, kalau ada dilema etika itu memangnya dicatat dulu ya, dicatat. Setelah itu kalau ada kejadian yang sama kita tinggal buka ya gitu. Kalau sekiranya tidak bisa ya kita ya harus itu seperti tadi saya katakan, kita harus berkomitmen untuk mencegah itu dengan orang-orang yang berkomitmen itu. Itu yang saya usahakan itu. Tapi kalau di buku memorinya ada ya tinggal buka terus seperti ini jawabannya sudah beres seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu. Ya baik Bapak, menarik sekali ini. Berarti nanti ada sebuah buku yang memang untuk melihat bagaimana ketika Bapak dihadapkan pada suatu dilema etika dengan mempertimbangkan cara-cara yang sama yang sudah teruji, begitu nggih Bapak? Ya itu saya akan seperti itu ya. Kalau sama kan enak tinggal nambah sedikit bisa. Luar biasa Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pertama, kita ya tidak bisa memuaskan semua pihak juga. Namanya keputusan itu kadang-kadang satu pihak itu untung, itu satu pihak itu kadang ya tidak untung atau rugi gitu. Kita tidak bisa ya. Tapi yang terbaik kita gunakan adalah namanya keputusan itu yang terbaik itu saja itu ya, yang terpenting ya. Yang kedua memangnya ya harus diselesaikan ya, tidak harus diselesaikan di tempat itu suatu masalah itu ya. Melihat sejak awal kan tadi saya sampaikan masalah itu kalau ringan diselesaikan di tempat itu, kalau berat ya kita buatkan jadwal lagi dan kita mendatangkan pada orang-orang yang berminat. Itu yang bisa saya sampaikan gitu. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas segala jawabannya. Di sini saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak yang jenengan sampaikan ke saya, sehingga saya dapat belajar bagaimana caranya pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu Bapak. Sekali lagi terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai, dan luar biasa di sini saya banyak sekali mencatat hal-hal yang memang sangat menarik dan untuk saya banyak sekali wawasan dan pengalaman yang baru seperti itu Bapak. Terima kasih. Saya juga terima kasih, barangkali jawabannya kurang jelas tadi. Makanya kan jawaban itu kan kadang-kadang ya di satu pihak itu yang untung, kadang-kadang di pihak lain yang kurang jelas seperti itu ya. Yang saya jawab tadi adalah yang terbaik untuk saya itu saja. Dan mudah-mudahan guru ini juga berhasil dalam CGB-nya. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Baik, begitulah sesi wawancara saya dari narasumber kedua Bapak Haji Abdul Manan, SPD SD selaku Kepala UPT SDN 302 Gresik, tepatnya di Desa Ngembo, Kecamatan Ujung Taka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.